Robot vakum yang terakhir gue review itu adalah Dreamy L30S Gen 3. Itu paling mahal sih so far yang pernah gue cobain. Harganya sampai 10 juta. Dan sekarang gue cobain yang versi lebih budget dengan perbedaannya yang sebenarnya gue nggak bisa bedain juga sih secara signifikan gitu. Dan selisihnya juga lumayan sekitaran 2 jutaan bahkan lebih kalau sama voucher-voucher. Dia bisa dapat di harga 7 jutaan setahu gue. Ini gue lagi coba kontrol pakai remote. Namanya ini adalah Dreamy D30 Ultra CE. Sama-sama punya rumah yang bisa diisi air bersih dan air kotor dari mopnya. Bisa simpen debu kering juga di rumah tersebut. Bisa vakum dan mopping juga pakai dual mop dari si robot vakumnya ini. Bisa retract juga mopnya untuk jangkau ujung tembok dan sela-sela furnitur, dan punya aplikasi juga tentunya. Terus fungsi mappingnya juga udah oke banget, sensornya udah mantap. Gua nggak ngulang-ngulang, mappingnya cuman sekali aja udah langsung beres semua. Jujur sih the best banget, karena sekarang gue udah punya 2 anak anjing yang putih sama coklat. Dua-duanya itu ya rusuh dan bulunya juga berterbangan, terutama yang putih sih ya. Kalau yang coklat itu karena poponya dia gede, jadi kalau jalan terus kotor-kotoran nyeplak banget. Vakum ini sangat ngebantu banget karena dia udah bisa ngevakum dan ngepel juga. Ditambah sedotan vakumnya dia itu bisa sampai 25.000 Pascal. Itu lebih kencang dibanding robot vakum gue yang putih yang lama. Jadi ya kerasa banget lah efeknya untuk bersihin debu, bersihin bulu, sama ngepelin ceplakan kaki anjing. Yang biasanya gue deep clean pakai hand vakum, semenjak ada vakum ini gue jadi udah nggak deep clean lagi 2 minggu ada deh kalau nggak salah. Sebenarnya kalau kita mau maksimalin banget si robot vakum Dreamy D30 Ultra CE ini, kita bisa upgrade rollernya jadi yang anti nyangkut rambut-rambut gitu. Jadi dia kayak ada fitur guntingnya gitu. Kalau misalnya robotnya jalan terus rollernya berputar, itu dia akan sambil gunting-gunting rambut yang tersedot. Nah kalau yang di sini bawaannya cuma rubber doang. Tapi so far rubber ini juga udah oke banget sih ya. Gue nggak pernah ada isu nyangkut juga tuh. Di bannya nggak ada yang nyangkut. Terus di brushnya juga nggak ada yang nyangkut. Nah update selama pemakaian gue 2 minggu ini, pertama yang gue notice itu dia nggak ada error. Error di sini tuh gue punya pengalaman pakai vakum gue yang putih itu kan emang harganya 2 jutaan ya. Jeleknya dia adalah waktu awal-awal gue setup, setiap 3 hari sekali mapnya hilang. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin ada faktor aplikasinya juga yang ngebug ya. Jadi gue harus remap terus. Dimana itu PR banget ya untuk nge-remap, karena gue harus ngeset dimana ada furnitur, ruangan gue batas-batasin. Nah itu yang repot. Selama gue pakai si Dreamy ini, jujur sekali aja gue mapping itu udah nggak ada error dan gue udah pakai map itu aja terus. Paling map itu jadi ke-update karena ruangan yang untuk gudang kursi itu lagi kosong sekarang. Kursinya kemarin baru kita jual-jualin, jadi gue bisa kasih akses dia masuk ke sana. Nah walaupun di awal gue nggak mapping ruang itu karena dia terupdate terus, jadi ya dia bisa ngebersihin ruangan itu juga. Yang gue impress juga di sini adalah gue kan nambahin karpet ya di ruangan ini satu. Itu gue tambahin manual, jadi kalau dilihat mapnya tuh ada kotak terus ada bintik-bintik gitu. Nah yang di ruangan sebelah itu juga ada karpet persis kayak gini, tapi gue nggak tambahin secara manual. Jadi dia bisa baca karpetnya secara otomatis. Jadi kalau lihat di map di HP, di ruangan sebelah sana tuh juga tiba-tiba muncul yang pattern titik-titik gitu, artinya itu adalah karpet. Nah perbedaannya kalau karpet itu kedeteksi otomatis sama si robot vakum, jadi bentuk karpetnya nggak beraturan, nggak exact kotak. Kalau gue yang tambahin sendiri itu kotak, dan itu sangat membantu sekali karena gue bisa atur juga nanti behavior dia ketika ketemu karpet itu harus apa. Gue setnya dia untuk nggak ngemop si karpetnya, jadi karpetnya nggak basah, cuma ngevakum aja. Tapi gue suruh dia untuk kasih power suction yang lebih kenceng ketika lewatin karpet, jadi karpetnya nggak berdebu. Nah itu kalian bisa setting lah, mau yang sambil ngepel juga bisa. Terus kalau mau divakum biasa aja tanpa dinaikin power suctionnya itu juga bisa. Soal bahan karpetnya sih mungkin ini perlu di note juga ya, karena sebenarnya ini bukan karpet yang gede banget, tapi dia tuh cukup punya bobot lah untuk nempel ke lantai dan ada anti slipnya juga. Jadi karpet gue ini aman untuk dilewatin sama si robot vakumnya. Kalau kayak kain atau keset ya, gue ada contohnya juga. Kalau dia dilewatin sama si robot vakum itu riskan ke bawah, ketarik-tarik. Saran gue kalau misalnya kalian punya keset atau karpet yang tidak nempel di lantai, itu kalian bisa mark aja untuk si robot vakumnya jangan nyedot itu sama sekali. Selain nggak ada error tadi pas lagi mapping, pas dia kerja juga ini minim banget error. Baru banget tadi dia error gara-gara kelilit sama kabel.
Jadi ada kabel Type C, abis kita syuting di sebelah itu menjuntai ke kolong sofa ya. Nah dia kelilit sama si kabel Type C-nya lah tadi. Ya mungkin itu kabel harus diwaspadai, tapi kalau untuk kaki meja, kaki sofa, vakum gue yang lama yang putih itu selalu nyangkut di kolong sofa ruang sana karena memang kaki sofanya itu cenderung pendek ya. Robot vakum gue yang lama itu dia nggak bisa ngebaca, jadi langsung diloncatin aja sama dia dah. Kadang suka nyangkut. Kalau si Dreamy D30 ini dia udah pinter karena dia bisa ngebaca ada barang di depan gitu, sensornya dia udah 3D. Jadi kalau misalnya depannya dia itu nggak landai, ada gundukan, dia bisa ngebaca kalau itu ada barang di depannya. Dan termasuk juga kalau misalnya mainan-mainan gigit-gigitan anjing-anjing gua suka berserakan kan ya di lantai, itu bisa dihindarin sama dia karena memang dia nggak akan nabrak si bendanya. Jadi selama gua pakai ini sebenarnya bumpernya dia termasuk masih mulus sih ini untuk sebuah robot vakum. Kalau punya gue yang lama tuh udah porak-poranda sih. Maintenance vakumnya selama 2 minggu ini yang rutin sih jelas ganti air kotornya, gue buang, gue bersihin, sama ngisi ulang air bersih ya. Untuk debu jujur gue belum buang, masih ada di rumahnya karena kantong debunya itu diklaim bisa 100 hari untuk nyimpen debu. Tapi ini tergantung juga gimana kondisi rumah kalian, sebesar apa rumah kalian, terus debunya juga sebanyak apa, dan seberapa sering si vakum ini bekerja. Kalau gue pribadi sih ngelihat kayaknya itu nggak bisa 100 hari deh, karena bulunya melon tuh kan banyak banget ya. Bulunya anjing gue yang putih tuh banyak banget. Jadi baru 2 minggu aja gue ngerasa itu udah hampir setengah keisi ya. Nah untuk di robotnya sendiri gue belum ada maintenance apapun. Paling ini aja sih, rollernya aja tuh udah mulai ada debu-debu nyangkut. Nah ini enaknya juga karena dia rubber, jadi gue ngebersihinnya sih harusnya lebih gampang dibanding brush ya. Tangki debu kotornya ini baru dia kerja banget kan, terus tadi gue panggil jadi ada isinya. Ini juga nggak pernah gue buang secara manual ya, dia buangnya udah otomatis disedot sama si rumahnya. Paling ini aja sih nanti bersihin filter debunya ya. Nah untuk di dock station paling yang harus dibersihin manual itu di bagian saringan pembuangan setelah dia nyuci mopnya ya. Jadi kan memang dia ada fitur ketika balik ke mop, semua kotoran itu akan disedot sama kantong yang debu keringnya. Terus mopnya dia itu akan dicuci sama air bersih dari si rumah. Nah di bagian tengah saluran itu tuh ada kayak plastik mesh lagi ya. Itu untuk nyaring debu-debu hasil pencucian si mopnya. Nah paling di situ yang kita harus bersihin secara manual, tapi bukan manual pakai tangan juga sih ya. Kita bisa perintahin dari HP kita, dari aplikasi untuk nyuci si saringan tengahnya itu. Dan sebenarnya kita juga sudah sangat dimudahkan. Kita bisa lihat aksesori usage-nya, kayak ini filter udah berapa persen, rekomendasiin berapa jam lagi harus diganti si filternya. Kalau di gua sekarang kondisinya filter udah 93% pemakaian. Terus brushnya juga ini harus di replace ketika nanti udah habis masa pakainya 190 jam. Main brushnya juga ya, ini masih lama 290 jam lagi. Kalau sensor ini di maintain aja, harus dibersihin, dia juga ada pengingatnya sekitar 20 jam lagi. Ini kita harus lap si bagian sensor depan supaya lebih oke performance-nya. Mop juga ini ya dibilang replace aja kalau butuh. Disposable dust bag yang di dalam juga ini kita diingetin. Dan terakhir ini omnidirectional yang wheel depannya itu kita harus dibersihin juga. Lanjut, gue mau bahas hasil kerjaannya dia selama 2 minggu ini, dan jujur gue sih puas banget. Gue gak bohong, gue puas banget. Sedotannya kencang banget, 25.000 Pascal itu sangat ngebantu. Pertama, terus mopnya yang bisa retract itu jadi bisa ngebersihin detail-detail di bawah kaki furnitur kita. Dan itu memang ada settingannya, kita mau sampai sedetail itu atau enggak. Gue pribadi ya gue detailin aja, karena jujur di bawah kursi, di bawah meja, di bawah sofa itu suka nyangkut bulu melon juga, bulu anjing gue. Sebisa mungkin diangkat gitu sama si robot vakumnya. Di sini gue coba aktifin itu fitur yang namanya AI Driven Mop Extend. Ini gue set di high frequency. Terus gue checklist yang ada mop extension for gap cleaningnya juga, dan intensive cleaning for furniture legs-nya gue juga aktifin ya. So far buat bersihin debu kering udah pasti oke. Bersihin tumpahan minum bocil-bocil anjing itu ya, popo-poponya juga ini ngebantu banget. Nah karena dia udah ada mopnya untuk ngepel, dia tuh bisa ngebersihin kotoran yang liquid juga, misalnya saus, kecap. Tapi jujur gue sih kurang rekomendasiin untuk secara sengaja ngebersihin kecap atau saus pakai
si robot vakum ini ya, gue prefer ya udah gue ambil tisu, gue lap aja si kecap sama sausnya yang tumpah terus gue buang. Robot vakum ini gue setuju untuk bersihin cairan yang tidak berbau dan ya udah kayak air biasa aja sih. Nah, soal untuk bau-bau juga kita bisa tambahin sama kayak ada deterjen yang kita bisa dapat di paket pembeliannya juga. Itu ada deterjen yang sama dipakai untuk si hand vacuum wet and dry juga yang gue punya. Nah, itu bisa kita tuangin di tank air bersih sekitar 10 mili lah untuk satu tank air bersih. Jadi ya air hasil ngemopnya dia tuh masih ada wangi-wanginya. Ditambah juga itu akan jadi disinfektan lah ya untuk ngebersihin lantai itu lebih bersih lagi. Terus cara gue ngeset si vakum ini untuk kerja adalah gue bikin schedule ya. Gue bikin 2 waktu pagi sama malam hari. Di pagi itu gue setting pakai custom aja, ruangannya gue pilih, modenya gue pakai custom, jadi semuanya gue bisa beda-bedain antara ruang ini mau kenceng banget nyedotnya. Nah, untuk yang malam di sini gue set pakai yang mode clean genius aja, jadi dia terserah dia mau bersihin yang gimana sesuai sama kemampuannya dia. Tapi so far sih emang hasilnya bersih. Udah sih itu aja, paling ada yang gue batasin untuk pintu keluar karena beda levelnya tinggi banget. Walaupun robot ini udah ada sensor yang bisa deteksi supaya dia gak jatuh, tapi ya gue batasin aja manual supaya lebih aman ya. Udah sih itu aja, gue pakai sangat-sangat enjoy dari vacuum cleaner ini. Jujur gue belum ada nemuin kekurangan dari robot vacuum ini. Ini aja udah cukup banget, udah bisa ngebersihin ruangan dengan sangat proper. Jadi gue sangat enjoy pakainya. Garansinya juga udah 2 tahun dari Dreamy-nya langsung, jadi itu garansi resmi ya. Buat kalian yang memang suka sama si produknya, gue udah taruh di description box sama di tag produk juga. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.